Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita memperingati haul yang pertama Almarhum Al-Maghfurlah Al-Walid Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala tempatkan beliau di dalam Firdausil A'la yang paling tinggi dan dikumpulkan bersama datuk beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan juga segenap para salaf beliau, para aulia, para salihin, para ulama al-amilin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, dari manaqib yang kita dengarkan seolah-olah dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang dikumandangkan limithli hadza falyamalil amilun. Apabila seseorang ingin berbuat sesuatu, ingin menjadi sesuatu, maka berbuat dengan hal yang semacam ini. Senantiasa memberikan manfaat kepada sekalian hamba Allah dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan doanya, dengan adabnya. Dan juga Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, salah seorang ulama besar, ahad min abadillahi sab'ah, salah seorang dari abadillahi sab'ah. Beliau Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba. Saya kehilangan dengan wafatnya orang-orang yang saya cintai, manusia terbaik di muka bumi. Siapa? Orang-orang yang mafaragaz zikratu lal umur, seumur hidupnya enggak pernah lepas dari zikir. Mafaragaz zikratu lal umri wal kutuba, enggak pernah lepas dari zikir, enggak pernah lepas dari ilmu. Sibuknya dengan ilmu. Al-Imam Al-Arif Billah Guru Al-Habib Idrus bin Salim Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habshi, beliau mengatakan mada fil ilmi wat taqwa zamani. Saya habiskan umur saya, waktu saya dalam ilmu, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesukaan beliau dengan ilmu adalah hobi yang beliau warisi dari ayahnya, dari kakeknya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang beliau warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-qail innama bu'ithtu muallima, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Sehingga dari apa yang kita dengar, manaqib tersebut mengingatkan kita kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu disebutkan bahwa saat beliau wafat meninggal dunia di akhir hayatnya, itu beliau sedang dibacakan kitab Muwatta dalam kondisi sakit, tapi dibacakan kitab Muwatta karangan Imam Malik di hadapannya, yang membacanya murid beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, yang belajar bukan setahun, bukan 2 tahun, 40 tahun kepada Imam Al-Haddad. 40 tahun belajar sampai akhir hayatnya Imamul Haddad, Imam Ahmad bin Zain membaca kitab Muwatta karangan Imam Malik. Subhanallah, banyak di antara para guru-guru kita dan para ulama aulia wassalihin yang bahkan sampai akhir hayatnya masih sudah sakit tetap minta dibacakan kitab-kitab ilmu di hadapan mereka. Wa minal mutaakhirin yang kita kenal adalah Syekhana Al-Imam Al-Habib Sa'ad Muhammad Sa'ad bin Ali Al-Idrus, yang mana beliau meninggal dunia, kitab Ihya Ulumuddin berada di pelukannya. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam hadis, man mata wa huwa yatlubul ilma liyu'la bihal Islam fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah.
barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu agama untuk membela agama Islam ini, maka antara dia dengan para nabi-nabi itu selisih 1 derajat saja. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dihabiskan hidupnya, umurnya, semuanya untuk mengemban ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam manaqib ada kesaksian dari Al-Allamah Al-Ustaz Sufyan yang ketika ditanya tentang pribadi Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Salim bin Idrus bin Salim Al-Jufri, maka dijawab kana khuluquhu al-ustadz. Kana khuluquhu al-ustadz. Perangai beliau, akhlak beliau, keseharian beliau adalah perangainya al-ustadz, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri karena khuluquhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau akhlaknya Nabi Muhammad, akhlaknya Ahlul Bait, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau bilang ta'addabtu bi adab Ali bin Abi Thalib. Adab saya, perangai saya mengikuti, meneladani perangai adab sikapnya Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan ta'addabtu bi adabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perangai saya mengikuti adab dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi mengatakan addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya pengajaran adab adalah dari Allah Jalla Jalaluhu wa taala azamatuh. Apabila kita membaca manaqib yang dikarang oleh Imam Syalli di dalam Masyar' Arawi, itu beliau hampir di setiap tarajim Ahlul Bait dan ulama yang diterjemahkan oleh beliau, hampir semuanya disebutkan di situ fulan bin fulan wulida bi tarim wa hafizal Qur'an al-azim qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abih. Beliau fulan bin fulan lahir di kota Tarim, sejak kecil sukses di dalam mengkaji bahkan menghafalkan kitab Al-Qur'an al-azim. Pencapaian keilmuannya dalam mazhab Syafi'i mencapai pencapaian yang tertinggi, kitab Muhadzab dan kitab Tanbih. Dan di dalam akhlak dan tasawufnya mengikuti akhlak dan adab ayahnya, leluhurnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Bersilsilah sanad keilmuan mereka sampai dari ayahnya, dari kakeknya, dari gurunya, dari datuknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, apa sih yang beliau tidak punya? Mau bicara tentang ilmu, beliau sudah menjadi ulama besar sejak masih di Hadramaut, masih di kota Taris. Beliau sudah menjadi qadhi, sudah menjadi mufti, ulama besar. Beliau di Hadramaut menjadi rujukan para ulama. Datang ke Indonesia masih berguru lagi kepada ulama dan memberikan manfaat dan berdakwah, hingga akhirnya beliau mendirikan daripada Al-Khairat, yang kalau kita melihat daripada Al-Khairat yang di masanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tersebut mencapai hingga 700 madrasah, dan setelah di masanya Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri 1400 madrasah. Al-Habib Ali mengatakan, sahibul maulid gurunya Habib Idrus bin Salim, habbah idza barakal maula tulaggi hubub. Satu butir apabila diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan ribuan butir. Dan kalau kita teliti sirah para ulama, para sadah Bani Alwi, wallahu alam, saya masih belum menemukan ada di antara mereka satu individu yang di masa hidupnya membangun 500 madrasah, apalagi 700 madrasah. Subhanallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di tengah-tengah kita, di negeri kita ini, di kota kita ini,
individu seperti Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang mana beliau tidak meninggal dunia, melainkan dilanjutkan oleh para keturunan beliau, dilanjutkan oleh Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, mengemban amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kam imamin ba'dahu khalafu minhum sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad su'idu wa li ghairillah ma qasadu wa ma'al Qur'an fi garani. Berapa banyak para imam setelah mereka, para wali-wali tersebut, yang meneruskan perjalanan leluhurnya para imam-imam besar tersebut. Para sadah Bani Alwi yang dikenal menyebar di seluruh penjuru dunia, dan negeri kita, bumi Indonesia ini alhamdulillah makmur dengan keberadaan pribadi-pribadi yang mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad, yang sosok mereka mengingatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya, hampir semua yang ada di sini, semuanya melihat, mengenal sosok Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan semuanya, mau disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, terutama mereka yang pernah berjumpa dengan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, mereka menyadari bahwasanya ketika melihat Al-Habib Segaf, sama seolah-olah melihat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang mencerminkan sosok dan pribadi dan akhlaknya dan keilmuan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Subhanallah, maha hebat Allah, maha suci Allah, alladzi la yarja' fi ata'ih. Allah maha hebat, maha suci, maha dermawan, maha agung, maha mulia, yang kalau sudah memberi nggak mungkin mencabut pemberiannya tersebut. Bahkan menambahkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ma a'ta al-mutaqaddimin yu'til mutaakhirin. Apa yang Allah taala anugerahkan kepada orang-orang dahulu, dengan mudah Allah mampu memberikan kepada orang-orang di generasi yang sekarang ini. Akan tetapi dengan syarat, apabila mereka berjalan menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, yang mana beliau ini sangat cinta dengan Al-Habib Segaf. Bertahun-tahun, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu jumpa dengan Al-Habib Segaf dan menghormati beliau dan datang ke tempat ini mendampingi beliau. Subhanallah, bersama Al-Habib Segaf berkeliling di wilayah Sulawesi Tengah ini. Beliau ada menceritakan suatu kisah bahwasanya ada satu ulama di Mesir itu bermimpi kepada Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Syekh Habib Bakar bin Salim berkata kepada beliau, "Ama ta'lam annana ma'a auladina haitsu ma kanu in istagamu." Tidakkah kamu tahu kalau kami senantiasa bersama anak cucu keturunan kami dimanapun mereka berada, asalkan mereka istiqamah, kami bersama mereka. Nah, begitu juga para salafus saleh, para aulia wa salihin, termasuk Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan datuk beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyah, dan para aulia wa salihin, mereka senantiasa bersama keturunan dan pecinta mereka dimanapun mereka berada, asalkan dengan syarat istiqamah, berjalan di jalannya Allah, di jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, tidak keluar dari jalan mereka, di dalam akhlaknya, di dalam adabnya, di dalam peneladanannya. Sayyidina Imam Al-Arif Billah Muhsin bin Alwi Segaf, salah seorang qadhi di zamannya, salah seorang ulama besar di zamannya, beliau bilang, "Man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab." Barang siapa yang gagal di dalam kitab, dalam keilmuan, maka jangan dia gagal di dalam mihrab, dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Yang gagal di dalam mihrab, peribadatan, jangan dia gagal di dalam adab, di dalam akhlak. Adapun para salaf kita, mereka semuanya menguasai dalam keilmuannya, dalam adabnya, di dalam peribadatannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu. Seumur hidupnya ma faraga dzikra tulal umri wal kutubah. Di momen yang seperti sekarang ini, Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau wafat tanggal 24 Dzulhijjah
1 tahun yang lalu. 24 Dzulhijjah beliau wafat dan dimakamkan tanggal 25 Dzulhijjah. Wal Imam Syekh Abi Bakar bin Salim 452 tahun yang lalu beliau wafat pada tanggal 27 Dzulhijjah. Beliau wafat. Wal Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, hampir sekitar 900 tahun yang lalu beliau wafat pada tanggal 29 Dzulhijjah. Ya, seperti hari tadi siang itu wafatnya beliau tanggal 29 Dzulhijjah. Subhanallah. Begitu juga bahwasanya ayah daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Salim, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, ayahnya Al-Habib Umar, beliau diculik kemudian wafat menghilang hingga saat ini. Itu beliau itu pada tanggal 29 Dzulhijjah. Dan juga kemarin salah seorang guru kami meninggal dunia, Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Abi Bakar bin Alawi bin Abdurrahman Al-Masyhur, yang mana beliau wafat pada tanggal 27 Dzulhijjah radhiyallahu anhum wa ardahum. Masya Allah, di akhir Dzulhijjah ini banyak para aulia wa salihin yang wafat, yang meninggal dunia. Mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan mereka, akhlak mereka dan adabnya mereka. Limithli hadza falyamalil amilun. Mereka para kaum alladzina hudu, yang telah mendapatkan hidayat dari Allah Ta'ala, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika qaumun qad hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayat dari Allah, maka dengan hidayat mereka teladanilah, ikutilah. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran fabihudahum, bukan fabihudahu. Bukan dengan hidayatnya Allah, tapi dengan hudahum, hidayatnya mereka. Mulatafah dari Allah Ta'ala menisbatkan hidayat itu seolah-olah hidayatnya mereka, padahal semuanya minallah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ketika kita membaca Fatihah, siratnya Allah, jalannya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tetapi disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka, para wali-wali, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Begitu juga di dalam makna yang semacam ini, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Ada disebutkan di dalam ayat ini, mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bangkit dari kuburnya itu di hari yang paling menakutkan, Allah Ta'ala utus malaikat untuk menenangkan mereka. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian risau, jangan kalian bersedih. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru, bergembiralah di hari ini, bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai difirman hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, ini adalah harinya kalian. Hari tersebut yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim, hari di mana Allah tidak akan mengecewakan nabinya dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita bersama mereka di hari yang agung tersebut. Dan mereka yang bersama Rasulullah di hari tersebut adalah orang-orang yang bersama Rasulullah di sini, bersama akhlaknya di dunia, bersama ilmunya Nabi, bersama dakwahnya Nabi, bersama akhlaknya Nabi, bersama adabnya Nabi, bersama sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza yaumukum, ini harinya kalian. Apa makna harinya kalian? Subhanallah. Kita kalau ada orang ulang tahun, wah ini harinya dia, harinya fulan, hari kegembiraan dia, hari dia mendapatkan kado, hari kebahagiaan. Ada orang yang menikah, sahabat kita, oh ini harinya kamu. Hari lahirnya suatu kota, dibilang ini hari kota, hari negeri ini, harinya bangsa Indonesia. Begitu.
Nah ini hari kiamat dibilang harinya para wali-wali. Ini harinya kalian. Harinya kalian. Hadza yaumukum. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Masya Allah. Wahakadha. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, orang-orang tersebut menjadi mulia. Satu, mereka ngikut meneladani jalan para leluhurnya. Mengikuti jalan mereka. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, man la salak fi tariq ahli tahayyam wa dha' ya furu'an nabi siru 'ala al-ittiba'. Barang siapa yang tidak menempuh jalan para salaf dan leluhurnya akan menjadi bingung dan tersesat. Wahai keturunan Nabi dan pecinta-pecinta mereka, berjalan di jalan peneladanan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di jalannya mereka. Ada satu makalah yang diucapkan, selalu dinasihatkan oleh para orang tua kita kepada kita, man habba shibanuh saluha syanuh. Orang kalau cinta kepada guru-gurunya, para salafnya, orang tuanya, leluhurnya, kakek moyangnya, maka keadaannya akan menjadi baik. Jalannya bakalan lurus, bakalan jadi benar. Akan tetapi kalau menyimpang dari jalan mereka, tahayyam wadha', akan menjadi bingung dan tersesat. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hadza Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau bilang dalam gosidahnya, dalam syairnya beliau bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Orang kalau dia punya unta sendiri, maka jangan dia meninggalkan untanya dia ngikut kepada orang lain, bukan naik onta, murjil, jalan kaki. Yang seperti itu adalah orang yang bodoh. Dia punya unta sendiri, punya gerbong sendiri, punya lokomotif. Lokomotifnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lokomotifnya Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Lokomotifnya Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Lokomotifnya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyih. Lokomotifnya Al-Imam Al-Hasan bin Salih Al-Bahr. Lokomotifnya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Lokomotifnya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lokomotifnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang punya gerbongnya mereka, nah ikut naik ke gerbongnya mereka. Bukan turun dari gerbong, jalan kaki bersama orang yang tidak dia kenal, yang keluar dari jalannya mereka. Al-Imam Al-Haddad waktu menyebutkan dalam syairnya tentang para ahlul bait, walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu ila sibtain nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kami bernisbat kepada mereka ahlul bait, Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Al-Hasan wal Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Al-Uraidhi, Imam Al-Muhajir. Kami bernisbat kepada mereka. Kemudian beliau Al-Imam Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya na'riful badha wa ta'rifuna was safa wal baitu ya'lafuna wa lanal ma'la wa khayfu mina fa'laman hadha wa kun wa kuni. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mithl ma qad ja'a fi sunani wa safinun lin najati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha. Masya Allah. Mereka adalah para ahlul bait, diibaratkan safin lin najah, bagaikan bahtera keselamatan, seperti bahteranya Nabi Nuh. Ketika kamu takut akan badai, topan, maka masuk ke dalam bahteranya mereka yang kuat, yang kokoh, yang besar. Nabi bilang dalam hadis, ahlu baiti kasafinati Nuh. Ahlul baitku bagaikan bahtera dan perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharig. Yang naik ke dalamnya, masuk ke dalamnya, dia selamat. Tapi yang tidak mau naik atau turun keluar darinya, maka dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul baitku bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Itu adalah bahtera keselamatan. Yang masuk ke dalamnya selamat dan aman dari badai apapun juga. Dia akan selamat dan aman sesuai sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanju fiha, mau selamat masuk ke dalamnya.
Sehingga yang naik dalam bahtera tersebut, ular masuk ke dalamnya selamat. Binatang, bahkan sampai anjing masuk ke dalamnya selamat. Akan tetapi, walaupun anak sendiri keluar dari bahtera tersebut ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun istri sendiri, ketika dia keluar dari bahtera tersebut, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh bilang kepada anaknya, "Ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naik bersama kami. Jangan bersama orang-orang yang kafir. Maka putra tersebut ghurur, tertipu fikirannya. Mengira apa yang dia fahami lebih baik daripada pemahaman Nabi Nuh. Pencapaian dia lebih baik daripada pencapaiannya Nabi Nuh. Mengira apa yang dia punya daripada kekuatan apapun lebih baik daripada apa yang ada pada Nabi Nuh. Hingga dia mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Saya akan merujuk, akan berlindung ke gunung yang bisa membentengi saya dari air. Tertipu, entah dengan gunung apa, dengan mazhar apa, dia tertipu hingga turun dari bahtera. Nggak mau naik ke dalam perahu, ngikut kepada yang lain. Maka ditenggelamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Nah karenanya itu, fanju fiha, masuk ke dalamnya. Manjimaluh ma'umahu ilal ghair murjil. Jangan keluar daripada jalan tersebut. Dan subhanallah, masyarakat di Indonesia Timur ini, bahkan di Nusantara ini, dimuliakan dengan sosok Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang membawa keilmuan dan akhlak dan silsilah dan tariqah dan sanad yang terhubung erat dengan Rasulullah SAW. Yang tadi kita dengar silsilah zahabiyah, rantaian emas. Kenapa disebut rantaian emas? Sebab ini adalah rantaian, mata rantai sanad yang paling mulia di alam semesta, di muka bumi ini. Setiap mata rantainya adalah alim. An alim, an alim, an alim. Ulama yang berguru kepada ulama terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila imamil ulama. Yang mana setiap mata rantainya wali, an wali, an wali, an wali ila imamil auliya. Rasul sallallahu alaihi wasallam qudwatul auliya. Wali yang belajar dari wali sampai kepada pemimpin dan teladan para wali-wali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahid an zahid ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gutub an gutub ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap mata rantainya adalah ahlul bait, an ahlil bait sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mata rantai yang terbaik. Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, beliau mengatakan, saya sudah keliling dunia, saya sudah keliling ke pelosok, ke penjuru dunia, seluruh negeri saya masuki, dan saya tidak menemukan yang lebih baik daripada ajaran para salaf kalian. Loh, kenapa kita bicara seperti itu? Sebab memang di sini tempatnya, di kota Palu ini yang bersumber cahaya lentera yang berhubungan langsung dengan negerinya para wali-wali di negeri Hadramaut tersebut, dengan kedatangan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Subhanallah, hadhihi bidha'atukum. Ini adalah asetnya kita, barangnya kita yang dibawa oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri kepada kita sekalian. Di dalam keilmuannya, dalam akhlaknya, dalam adabnya. Sehingga subhanallah, semuanya merasakan Al-Habib Idrus bin Salim, dan juga melihat sosok Habib Idrus bin Salim pada dirinya Al-Habib Saggaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Sosok ayah yang penuh kasih sayang, yang penuh budi pekerti yang luhur, yang penuh rahmat kepada semua, yang menaungi, mengayomi semuanya, dan menganggap diri bukan orang besar, bukan orang hebat, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak beliau dirasakan oleh anak kecil, apalagi orang dewasa. Dirasakan oleh orang awam, apalagi oleh para ulama yang menyaksikan daripada akhlak dan keilmuan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah.
Makanya itu subhanallah, beliau termasuk minal bagiyah. Bagiyatus salaf. Sisa-sisa sosok yang mencerminkan para salaf. Sisa-sisa para salaf yang mana mereka udah banyak meninggal dunia. Nah ini masih disisakan orang-orang yang semacam ini untuk memperlihatkan kepada kita seperti inilah para salaf kalian. Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Orang-orang yang kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini semuanya perlu husnudzan, perlu sangka baik. Wa kam bi husnidzanni min imdadi gadna laha man kana dzu rasyadi fi khamilin imamu haqqin hadi yarawnahu an-nasu minal juhali fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla 'ani tagyidi wal qiyasi turuguhu bi 'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali falaysa yakhtassu bi dhi ansabi wala bi ahlil jiddi wal aksabi bal faydu fadlim mun'imi wahhabi fihi nisa yaksumna karijali. Dan tahu gak, mereka ini adalah orang-orang yang kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita melihat wajahnya mengingatkan kita kepada sosoknya para salaf radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Al-Habib Abdullah bin Husain beliau bilang muhibbuhum mahbubu yahsul bihim matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta kepada mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pecinta mereka hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sayyidut Taifah. Beliau Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Sayyidut Taifah itu para ulama di negerinya itu sampai bilang kawan-kawannya kepada Imam Junaid, "Ya Imam, di sini kita di Baghdad banyak ulama. Tapi kami tidak mendengar ucapan seperti yang kami dengar dari engkau." Artinya yang kamu bawakan kepada kami itu di atas dari apa yang pernah kami dengar dari para ulama-ulama yang lain. Dari mana ilmu ini kamu dapat? Maka beliau bilang, ilmu ini saya dapat 20 tahun di bawah tangga tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 'allamnahu min ladunna ilma. Ada Imam Junaid, beliau bilang, "At-tasdiq bi ulumina wilayah sughra." Kamu percaya dengan keilmuan kami, percaya dengan kewalian mereka adalah kewalian yang kecil. Dan orang yang terharamkan dari keberkahan aulia itu bermula dari apa? Enggak percaya dengan mereka para wali-walinya Allah hingga terharamkan daripada keberkahan mereka, waliyadzubillah min dzalik. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tumbuhkan di negeri kita para aulia, para salihin. Wal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, wal Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, mereka mengemban dakwah dan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah wafatnya mereka, setelah wafat, sebagaimana kita dengar, setelah wafatnya mereka, mereka bukan orang-orang yang menelantarkan murid dan keturunannya. Lah. Kita dengar bagaimana Al-Ustadz Al-Habib Abdullah Al-Jufri bermimpi kepada kakek beliau yang bilang, "Ya Abdullah, Sa'id Segaf. Wahai Abdullah, bantu Segaf." Diperhatikan. Itu dikatakan bahwasanya al-auliya ba'da wafatihim, para wali-wali setelah wafatnya mereka, perhatiannya terhadap murid-murid dan keturunannya lebih besar daripada perhatiannya saat mereka masih hidup. Sebab kalau masih hidup masih terpenjarakan dengan hukum duniawi, dengan aturan duniawi. Tetapi ketika ruh keluar dari jasad, maka jadi mutlaqah, terbebas. Subhanallah. Daripada hukum-hukum dan aturan-aturan duniawi tersebut. Sehingga perhatian mereka, para wali-wali kepada murid-muridnya dan keturunannya itu lebih besar saat mereka di barzakh daripada saat mereka di dunia ini, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syekh Umar Mihdar, "Man arafnah ma sayyabnah." Orang yang kami kenal sama dia, dia kenal sama kami tidak akan menelantarkan dia. La lil ar wala linnar. Enggak bakal kami telantarkan untuk dipermalukan ataupun untuk neraka. La narud mausumatana walau bisin sin. Orang yang sudah kami tandai punya hubungan dengan kami,
Walaupun dia hilang jauh, tetap kami jaga, kami perhatikan, begitu, dan kami kembalikan lagi ke sini. Walaupun dia berada di tempat yang paling jauh. Sampai dikatakan oleh mereka, "Tir ya tair, khitak bidi." Wahai burung, terbang kemana kamu suka. Kakimu terikat dengan tali, talinya berada di genggamanku, nggak bakalan pergi jauh. Narud mausumatana. Subhanallah. Alhamdulillah yang menganugerahkan kepada kita para guru-guru yang punya perhatian kepada kita. Para aulia, para salihin. Yang mana mereka yang dikatakan ta'limuhum yalsha'. Ta'limnya mereka, ajarannya mereka melekat. Melekat. Kalau kita dengar, lihat saja. Ini ada Ustadz Sufyan, Masya Allah. Wah, banyak para guru-guru yang ada di sini, para ulama, para salihin, para habaib, para tuan guru yang ada di tempat ini. Yang kenal dengan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berapa puluh tahun yang lampau. Wafat tahun 69. Subhanallah, lebih dari 50 tahun yang lalu, akan tetapi subhanallah, mereka kalau berbicara tentang Al-Habib Idrus seolah-olah baru kemarin sosoknya. Apa? Ta'lim dan ajarannya melekat di dalam hati. Sebab apa yang keluar dari hati melekat di dalam hati. Tetapi kalau yang keluar dari lisan, fama yujawizul adhan, hanya sebatas telinga saja. Alhamdulillah. Dan kerjaan mereka sehari-hari, mereka adalah orang-orang yang bawa damai, membuat akur. Ada orang sakit, dijenguk, didoakan. Ada orang memutuskan silaturahmi, diakurkan. Ada orang yang ingin rusuh, didamaikan, membawa kedamaian. Ada orang yang ditimpa musibah, dibantu dan ditolong. Begitu. Ada orang yang punya masalah keluarga, diakurkan antara keluarga tersebut. Dan inilah kesibukan mereka, kerjaan mereka. Berdakwah kemanapun tanpa mengenal lelah. Warisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalan mereka, dan kita doakan ya keluarga besar Al-Khairat dan keluarga besar Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan keturunan mereka, dan keluarga besar Al-Habib Saggaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri agar diberikan keberkahan. Dan juga para murid-murid mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus akhina Al-Habib Alawi bin Saggaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, dan juga akhina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, dan juga di sini ada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Jufri, dan segenap para masyayikh, para guru-guru dan murid daripada guru tua dan orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiah, dibimbing, dan Allah tambahkan untuk al-khairat, khairat katsirah insyaallah, dijadi markazil khairat dan penyebar khairat di seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Allah yudha'if al-barakah. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan mengangkat derajat almarhum al-maghfur al-Habib Saggaf, al-Habib Idrus bin Salim. Ini kita kalau udah bicara sosok Habib Saggaf nggak bisa lepas untuk berbicara tentang sosoknya Al-Habib Idrus bin Salim. Kalau kita udah bicara tentang sosoknya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya berarti mau nggak mau mesti menyinggung sosoknya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Kalau udah bicara tentang beliau, ya menyinggung sosoknya Al-Habib Hasan bin Saleh, menyinggung sosoknya Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, menyinggung sosoknya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, menyinggung sosoknya Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Loh, kenapa jadi meluas? Sebab mereka satu mata rantai semuanya. Bergerak satu sampai ke atas. Ini kayak ini rantai. Digerakkan yang bawah sampai ke atas, semua merasakan goncangannya. Sampai kemana? Ra'sus subhah, kepala tasbihnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyenangkan, menggembirakan mereka di dalam barzakh mereka. Terakhir Al-Habib Alawi, Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Idrus, Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir, gurunya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau apabila sudah menyebut para salafnya, para wali-wali tersebut, para leluhurnya, beliau berdoa dengan linangan air mata, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum. Membaca doa birrul walidain ibn Abil Hib ya radhiyallahu anhu arda. Allahumma la tuhammilhum, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات سر أرواحهم بنا سر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا تقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح برحمتك يا كريم يا فتاح. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا
ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أري هؤلاء الأولياء في برازخهم ما يسرهم منا، أريهم ما يسرهم منا وما يسرهم من أولادنا وأهلنا طلابنا وأحبابنا، واجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والشيوخ، واجعلهم من أغبة الآباء بالأولاد، أسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد برحمتك يا كريم يا جواد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.